Energi spiritual di sini jauh lebih buruk daripada di pegunungan. Nafsu adalah kekosongan, kekosongan adalah nafsu, Siapa sangka Wulan akan berikan nasi di keluarga Loki, keluarga bangsaan berkuasa. Yo, siapa dia? Dia tampak udik. Gimana dia bisa masuk ke sini? Apakah itu sebuah cosplay? Siapa yang mau bertemu aku? Wulan, kau tetap saja cantik. Siapa orang gila ini? Aku Jenny, putri keluarga Loki. Bukan Wulan yang kamu maksud. Dia bahkan punya konstitusi yin yang murni. Dia pasangan yang pas untuk membantuku mencapai kultivasi tertinggi. Wulan. Nona Jenny, aku Wira. Aku datang untuk memperbarui masa lalu kita. Untuk membuka gerbang surga. Membuka realitas tertinggi bersama. Dan singkatnya, kau harus menjadi istriku. Beraninya kau. Dari mana orang gila ini berasal yang mencoba menikahi putriku yang berharga? Beraninya kau. Oh, kau rupanya. Tubuhmu bertahan selama 30 tahun. Apa maksudmu? Aku ini sangat sehat. Kau ini cuma petani miskin yang bermimpi sangat tinggi, iya kan? Bagaimana kau bisa mengenal kami? Keluarga Loki yang sangat kaya dan juga berkuasa. Anakku Jenny, 22 tahun, seorang diploma Cambridge. Dia ahli dalam seni, sastra, dan musik. Dia adalah seorang CEO perempuan termuda. Lihatlah siapa dirimu. Kau ini siapa sebenarnya? Kau bermaksud untuk menghancurkan keluarga Loki, iya kan? Kenapa kau tidak segera pergi saja dari sini, dasar orang gila? Pengawal, keluarkan orang ini dari sini. Ayah, jangan terlalu emosi padanya. Pikirkan kesehatanmu. Kau pikir aku ingin menumpang keluarga Loki dengan identitasku? Kenapa aku butuh bantuan keluarga Loki? Itu adalah hal yang sangat konyol. Aku datang untuk melihat Jenny dan melanjutkan takdir kami, juga menuntaskan karma kami. Aku tidak sangka. Kau, apa yang kau lihat? Bau busuk dari kematian. Orang ini akan mati. Waktumu sudah dekat. Siapkan pemakamanmu. Apa katamu? Beraninya menyumpahi ayahku. Hanya untuk menduduki keluarga ini, kau bicara sembarangan seperti itu. 30 tahun lalu, kau punya masalah dengan jantung. Kau diambang kematian. Ayahmu memintaku menyelamatkanmu hingga umur 60 tahun. Apa kau tidak ingat itu? Tugasmu itu sudah kau lakukan. Kau tahu kalau aku punya penyakit jantung dan kau datang untuk menipuku, iya kan? Itu benar. 30 tahun lalu aku selamat berkat dokter. Itu caraku selamat. Lihat aku makan lahap dan tidur nyenyak juga penuh energi. Apa aku terlihat sekarat dan kemudian akan mati? Bisakah kau mengelak sakit di dadamu bagian kiri 2 hari ini? Bagaimana kau bisa tahu? Ayah, dia mengelabuimu. Wira, trik bodohmu itu nggak akan mempan pada kami. Pergi sana. Pergi sana. Pergi ke keluarga Loki untuk mengejar Jenny. Terlalu menilai tinggi kemampuannya sendiri. Ya, pergilah. Pergi sana. Wulan, aku hanya memperbaiki takdir kita. Ini demi kebaikanmu. Tapi bahkan kau tidak menyadarinya. Sudah cukup. Hentikan semua permainanmu ini. Sekarang ini keadaanku sangat sehat. Besok aku akan minta kepada Dr. Nell untuk mengecek kesehatanku. Dan kebohonganmu akan segera terbongkar. Ini lelucon. Siapa yang mengaku dokter agung selain aku? Dokter keluarga Loki adalah Dr. Nell dari Derma. Kau ini seorang pembohong, sudah berani bicara omong kosong? Karena kau keras kepala, tak bisa bedakan yang salah. Maka bersiaplah untuk mati. Setiap hujan datang, jantungmu akan sangat sakit. Telapak tanganmu nyeri. Baru saja membuka takdirmu. Kau sudah sembuh.
Ini terasa lega. Ayah, kamu membiarkannya pergi. Kita harus memberinya pelajaran. Kalau berita ini menyebar, keluarga Loki akan ditertawakan. Lupakan saja, dia cuma seorang pembohong ulung. Ayah, kamu gak apa-apa. Kamu gak apa-apa, Ayah. Ayah, Ayah, seseorang tolong. Ayah, panggil Dokter Nail sekarang. Sialan kamu, Wira. Urusan kita belum selesai. Sial. Aku terlalu terburu-buru. Aku lupa bawa uang. Dia masih muda, tapi memanggil dirinya dokter yang agung. Semua orang gak tahu malu ya sekarang. Mengaku bisa sembuhkan penyakit serius. Kalau penyakit mematikan bisa sembuh, apakah namanya tetap mematikan? Hei, sandiwaramu itu tidak masuk akal. Meskipun bayaranmu hanya 2 roti, takkan ada yang mau tertipu. Ayo bangunlah. Jangan buang waktu kami. Tangan bergetar, tubuh kurus kering, berkeringat dan jantung berdebar. Gejala hipertiroid. Dan kau masih buang-buang waktu? Sesak nafas dan suara nafas keras. Pembuluh darah tersumbat dikarenakan tekanan di tulang belakang. Nyonya, kau tidur terlambat setiap hari. Terlalu banyak kegiatan di masa muda. Aktivitas berat menyebabkan gangguan pada otak. Belum 40 tahun sudah menopause. Apakah aku benar? Omong kosong, omong kosong. Pergilah, kau tidak punya izin di sini. Jangan menyentuhnya. Aku bawa orang ini. Jangan menyentuhnya. Kamu ikutlah denganku. 2 roti untuk biaya konsultasi. Apa-apaan? Apa kau mempermalukanku? Kartu ini berisi jutaan. Cukup untuk makan seumur hidup. Kamu akan dapat banyak setelah bekerja. Kamu pembohong! Apa yang kamu lakukan? Orang gila, beraninya mengutuk ayahku. Dia sedang sakit sekarang. Seperti dugaanku, kondisi ayahmu itu besok keadaannya memburuk dan mati beberapa jam lagi. Bajingan, beraninya kamu. Ayo, ke kantor polisi. Nona, tolong jangan buat masalah. Aku memerlukan dia. Dengar ya, jangan tertipu dia. Dia membuat ayahku marah sampai sakitnya kambuh. Dia bukan penyelamat, dia malah membawa petaka. Akulah yang akan menilainya sendiri. Ikut aku. Kamu membawa penipu, jangan bilang aku gak memperingatkanmu. Jenny, aku melihatmu sebagai pasangan takdirku. Aku tidak mau bertengkar denganmu. Kau tunggu saja sampai besok. Kalau ayahmu mau selamat, tunjukkan aku ketulusanmu. Sial, siapa juga takdirmu? Aku akan pergi ke Dokter Nail. Aku nggak butuh bantuanmu. Nona, kau punya mata yang tajam. Tidak seperti yang lain. Tidak mengenali kebaikan. Mereka tidak tahu. Aku bisa menyelamatkan siapapun. Kamu nggak tahu sakit ayahku dan kamu bilang kamu bisa menyembuhkannya. Aku Wira, dokter yang agung. Tidak ada yang tidak bisa aku sembuhkan. Meskipun mereka berhenti bernafas, selama masih ada tubuhnya, aku punya kesempatan 30%. Baiklah, baiklah. Kamu hampir meyakinkanku. Kau tidak percaya? Kebohonganmu meyakinkan. Saat kita masuk, katakan kamu dokter yang agung. Itu berlebihan. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Penyakit ayahku nggak bisa disembuhkan. Bahkan Dokter Nail putus asa. Dia bilang, kecuali kita menemukan dokter yang agung Wira, sudah nggak ada cara lain lagi. Dokter Neil muridku dari generasi ke-30. Dia itu muridku. 30 tahun lalu, aku bahkan melatih gurunya. Iya, gurunya. Siapa sangka, dia akan mengenalku. Oke, nanti akting seperti ini ya. Ayahku ketua perkumpulan Zero. Zero adalah geng terbesar di Dharma. Situasi internalnya cukup rumit, banyak penipuan dan pengkhianatan. Kalau dia mati, geng itu akan sangat kacau. Nanti bilang saja kamu dokter yang agung dan kamu bisa menyembuhkannya, tapi dia harus dibawa ke Goa Maya untuk penyembuhan selama setahun. Setahun saja cukup untukku membereskan masalah internal. Oh iya, mulai sekarang kamu adalah Wira, dokter yang agung. Itu memang aku. Jangan lalai, kamu akan dapat 2 miliar kalau ini berhasil. Dokter Neil, kalau kamu bisa menyelamatkan tuan kami, apapun yang kamu minta akan geng Zero kabulkan. Itu lelucon. Sejak kapan kamu bisa menjadi perwakilan Zero? Oh, Nyonya muda, sudah kembali. Aku sangat khawatir atas kesehatan tuan. Berhenti berpura-pura. Aku sudah memahami maksudmu. Dokter Neil, gimana keadaan ayahku? Nona, aku sudah melakukan yang terbaik. Tuan Herman sepertinya tidak akan bisa bertahan malam ini. Siapa bilang dia tidak akan bertahan? Muka bengkak, mata bergetar, adalah tanda kerusakan otak. Kau berani meragukanku, anak muda. Iya,
Kau Neil kecil kan? Sepertinya kau ini tidak berkembang. Anak ini bahkan tidak paham situasinya. Dia berani merawat Yono kepala keluarga Loki. Itu tidak mungkin. Dari mana datangnya orang berisik ini? Apa kamu tahu siapa dia? Dia ini Dr. Neil yang terkenal. Murid ke-70 dokter yang agung Tuan Neil dari Koli. Dia murid terbaik. Menangani medis lebih dari 40 tahun. Ratusan pasien sudah dia selamatkan dari kematian. Dia dokter modern. Kamu cuma orang udik. Apa hakmu untuk meragukannya? Diam, kamu buta bodoh. Apa hakmu untuk bicara begitu di sini, Dr. Neil? Orang yang aku bawa ini adalah dokter yang agung, Wira. Hah, itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. 30 tahun lalu ketua keluarga Loki sakit keras dan tuanku mengundang dokter yang agung. Dia menyembuhkannya dari jauh. Dia berhasil menyembuhkan penyakitnya. Meskipun tidak ada yang melihat wajah asli dokter yang agung. Tapi tidak mungkin kalau orang itu adalah anak yang berisik seperti dia. Terima kasih sudah memujiku muda. Kamu berani sekali ya. Berani berlagak di tempat geng Zero dan menipu kami. Nona, jangan biarkan dia ini menipumu. Orang-orang akan bergosip. Aku nggak butuh orang sepertimu untuk mengajariku. Dr. Neil, kamu bilang ayahku nggak akan selamat malam ini. Kenapa nggak memberinya kesempatan? Mungkin masih ada harapan. Kalau kamu mengacaukannya, aku pastikan kamu membayarnya ke grup Zero. Baik-baik, minggirlah. Dr. Wira, apakah ayahku akan sembuh kalau beristirahat setahun di Goa Maya? Satu pengobatan di tangan sudah cukup. Kenapa harus repot itu? Hah, ini nggak seperti perjanjian kita. Gua Maya bukan untuk sembarang orang. Jangan khawatir, serahkan padaku. Kamu akan menghancurkan rencanaku. Satu pukulan, penyakit hilang. Selesai sudah. Telapak tangan sakti. Apa? Apa itu maksudnya? Teknik telapak tangan sakti itu teknik eksklusif dokter yang agung. Itu menghalau kematian, menentukan hidup dan mati. Gak mungkin. Tuh lihat, Tuan bahkan gak terbangun. Wira, ayah. Tuan Herman, aku sudah bilang kalau kau hanya seorang pemula. Bagaimana kau tahu teknik itu? Karena sudah dilakukan. Kau sudah berani untuk menipu geng Zero dan membunuh Tuan Herman. Kau akan dicincang hidup-hidup. Nona besar, lihat orang yang kamu bawa ini. Lihat yang dia perbuat. Di mana logikamu? Pengawal, bawa orang yang membunuh Tuan Herman dan wanita jahat ini. Ikat mereka berdua. Beraninya kamu. Keluar! Wira, lihat yang kamu lakukan. Hah? Tuan Herman, kamu akhirnya bangun. Kamu menakutiku sampai mau mati. Kamu nggak tahu berapa banyak dokter yang sudah aku datangkan. Minggir kamu. Ayah sudah bangun. Apakah dia benar-benar... Nadinya stabil, keajaiban, benar-benar keajaiban. Apakah kau ini adalah Wira, dokter yang agung itu? Tuan Wira, sesuai perjanjian, kamu akan diberi hadiah yang pantas. Kartu ini berisi 10 miliar. Kalau kamu punya permintaan lain, katakan saja. Simpan saja kartunya. Kalau kau merasa berterima kasih, bantu aku mengumpulkan bahan untuk membuat artefak ajaib. Temanku, mulai saat ini kau penerima pribadiku, penerima yang mulia. Dan untuk bahan ajaib itu, kau serahkan saja pada geng Zero. Siapa yang membuat Yono jatuh sakit? Cari di seluruh dermah dan temukan bajingan itu. Baik. Mama, jangan khawatir. Dr. Neil sebentar lagi datang. Dia akan menyembuhkan ayah. Tidak perlu menunggu dia. Dia tidak mampu melakukannya. Aku mengirimnya ke Jiko untuk menjual teh. Wira, beraninya kamu datang ke sini. Apa yang kamu lakukan ke Dr. Neil? Kalau terjadi sesuatu ke ayahku, hidupmu pun gak akan cukup membayarnya. Jenny, sudah aku bilang, tetap di rumah dan tunggu saja. Kita terhubung takdir masa lalu. Kali ini bersatu kembali itu takdir. Tidak bisa disangkal, menyembuhkan orang tidak terlalu penting. Dasar kau penipu ulung. Yono begini karena kamu. Kalau kau mau dia selamat, jangan buang-buang waktu. Sisa 3 menit lagi. Kalau aku tidak bertindak, surga pun tidak bisa menolongnya. Beraninya kamu mengutuk Yono. Pengawal, patahkan kakinya. Aduh.
Pengawal macam apa? Cukup, Wira. Kedatanganmu memberi kami kesialan. Pergi sekarang. Jenny, kau sangat keras kepala. Bahkan reinkarnasi tidak mengubah emosimu. Baiklah, untuk kebaikan penyatuan kita, meski kau keras kepala, aku harus adil. Waktunya habis. Minggir. Wira, berhenti sekarang juga. Apa yang kamu lakukan? Minggir dari sana. Aku sedang menyelamatkannya. Pembuluh darah di jantung ayahmu melemah. Satu teknik dariku, dalam 1 menit, dia akan bangun. Wira, kamu sudah gila. Beraninya mempertaruhkan nyawa ayahku. Lepaskan dia sekarang. Jantungnya mungkin gak akan kuat menerima penyembuhan itu. Kalau aku melepas tanganku, ayahmu tidak akan bisa diselamatkan. Wira, kita gak pernah ditakdirkan. Melihatmu saja aku muak. Aku gak akan mempercayaimu. Baiklah. Ayah! Ayah! Tuan! Wira, apa yang kamu lakukan ke ayah? Kau menyuruh tanganku untuk lepas. Kau puas sekarang? Kamu bajingan. Kembalikan ayahku. Jenny, aku sudah memperingatkanmu. Penyakit ayahmu sudah sangat buruk. Tapi kau tidak mau mendengar. Aku transfer energi untuk dia hidup. Dan kau potong kesempatan itu. Jadi salah siapa? Ini salahmu. Kamu yang membunuhnya. Kamu akan membayarnya dengan hidupmu. Dr. Neil tiba. Dokter, tolong selamatkan Tuan Yono. Oh, nadinya saja hilang. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Dia sudah meninggal, Nyonya. Tolong kuatkan hatimu. Ada aku. Siapa bilang dia tidak selamat? Wira, siapa kamu sebenarnya? Dokter yang agung. Aku Neil, salam hormat untukmu. Ini teh yang kau minta. Apa? Dokter Neil, kamu manggilnya siapa? Dia dokter yang agung. Dia adalah dokter Wira. Keluargamu sangat beruntung. 30 tahun lalu, dokter agung yang memperpanjang umur ayahmu. Hari ini kalau dia bertindak, Tuhan pasti bisa diselamatkan. Jadi kamu dokter yang agung? Jenny, kau masih ingin aku pergi? Wira, selama kau selamatkan ayahku, aku akan lakukan apa yang kau mau. Apapun. Meskipun dia memiliki kekuatan yang cocok untuk penyatuan, kalau dia tidak abadi, buat apa aku harus memaksanya? Benar-benar apapun. Benarkah? Yang ku maksud itu, kalau kamu mau uang, akan kuberikan. Jenny, kita mungkin disatukan takdir, tapi setelah reinkarnasi, kau bukan Wulan yang aku tahu. Wulanku tidak sedingin ini. Mulai saat ini, aku tidak akan memintamu menikah lagi. Sebagai balas budi ke Wulan, aku akan membayarkan utangku hari ini. Mulai sekarang, kita tidak ada urusan. Dia nggak lagi mengejarku. Aku harusnya senang. Tapi kenapa aku merasa sedih? Kalau kamu meninggalkan anakku, aku sangat berterima kasih. Kalau kamu punya kemampuan itu, cepat selamatkan Yono. Kalau kau mau menyelamatkannya, maka jangan halangi aku. Kalau terlambat lagi, tuanmu benar-benar akan mati. Yono, dia nggak bisa diselamatkan. Apa kamu masih akan menyiksanya? Apa ini balas dendammu karena kami menghinamu? Jadi kau mengakui kau menghinaku. Orang sepertimu merasa berkuasa, memberikan perintah semena-mena. Kau terbiasa seperti itu kan sampai kau merasa jerah. Kau akan selalu menderita. Mama. Senior, Tuan Yono telah meninggal. Apakah dia bisa selamat? Tentu saja. Oh. Apa dia benar-benar bisa menyelamatkannya? Energi berkumpul padanya. Aliran hidup datang. Energi berpindah ke Tuan Yono. Apakah ini teknik penyembuhan 9 meridian? Mama, bahkan Dokter Neil mengakuinya. Sepertinya ayah akan selamat. Dokter benar-benar luar biasa. Aku merasa terhormat bisa melihatnya langsung. Ini adalah kehormatan besar. Sudahlah, berhenti bertingkah berlebihan. Gunakan waktumu untuk berkembang. Tuan Yono. Kalau sudah, aku akan pergi sekarang. Tuan Wira, tunggu dulu. Dokter yang agung, tolong tunggu.
Aku gagal mengenali kebaikanmu. Tolong maafkan aku, dokter. Apa ini? Dokter, aku punya permintaan terakhir. Katakan. Dokter, kau bisa menghidupkan yang mati. Kedatanganmu kali ini adalah keberuntungan yang besar. Aku adalah orang yang tidak pantas. Terima kasih saja tidak membantu. Jadi, aku memberikan Jenny untuk menjadi istrimu. Untuk membayar semua ini. Tuan, apa kamu sudah gila? Kamu sudah membayarnya, itu cukup. Kenapa memberikan anakmu? Dokter, menurutku dia cuma perjaka udik berumur 100 tahun. Kau? Bodoh kau. Hormati dokter yang agung. Keputusanku sudah bulat. Kau cepat berubah. Aku Wira tidak akan memaksa kalau dia tidak mau. Tidak perlu seperti ini di depanku. Semua kejadian ada alasannya. Selamat tinggal. Tuan. Bodoh. Kau bodoh. Jenny, untuk apa kau mengejarku? Ini cek berisi 5 miliar. Ambil saja. Untukku hal duniawi seperti ini hanya seharga 2 buah roti. Wira, aku sudah salah menilaimu. Pasti kamu membenciku ya. Tapi aku gak mau ayahku marah. Jadi mungkin kita bisa menghabiskan waktu bersama. Mungkin aku akan menemukan hal baik darimu. Dan mungkin aku akan jatuh cinta padamu. Lupakan saja. Tujuan akhirku, kau tidak perlu tahu. Seperti 2 aset milikmu. Tidak membuatku tertarik. Jadi jangan berlagak menyelamatkanku. Kamu pikir kamu sangat hebat ya? Kamu tahu berapa banyak orang yang mengejarku. Dan kamu gak tertarik. Aku tidak main-main. Tunggu. Tunggu. Kamu akan pergi kemana? Kamu turun gunung sendirian. Gak paham dengan kota ini. Kamu bahkan gak punya rumah. Itu bukan urusanmu. Apa kamu gak paham perasaanku? Maksudku adalah aku mau kita pacaran untuk sementara waktu. Kalau kamu bertemu orang yang kamu suka, aku akan segera pergi. Kalau penawaran ini gak membuatmu tertarik, ya sudah. Mencoba jual mahal ya? Enggak. Iblis 100 tahun trikmu tidak mempan padaku. Apalagi gadis kecil sepertimu. Coba katakan, apa yang kupikirkan? Pikiran perempuan hanya berputar ke satu hal. Lupakan. Karena kita terikat masa lalu. Fokus saja ke tujuan untuk menyatu. Siapa laki-laki itu? Dia sangat tampan. Apa dia penjaga baru? Lihat ototnya. Kukira kamu menolak. Kenapa kamu mengikutiku ke tempat kerja? Keningmu menghitam. Bencana akan datang hari ini. Aku khawatir, jadi aku melindungimu. Melindungi dari apa? Pertama, kesehatanmu. Kedua, yaitu kesucianmu. Bukannya kamu ancaman terbesarnya? Aku bukan laki-laki seperti itu. Memperlakukanmu dengan baik sambil memikirkan hal kotor. Wira? Aku bertindak sesuai dengan yang kupikirkan. Berkata semauku dan bertindak atas itu. Oke, dengarkan aku. Kamu boleh berkeliling, tapi 1, jangan bilang apapun soal hubungan kita. 2, jangan mengganggu para karyawanku. 3, jangan pernah masuk ke kantorku. Hubungan kita? Memangnya apa hubungan kita? Bima, gimana kamu bisa masuk? Keluar. Aku dengar kau punya kekasih seorang pendaki yang berasal dari entah berantah. Aku kembali untuk menemuimu. Jenny, segera putus dengannya. Di derma, hanya aku yang pantas untukmu. Jangan remehkan dia. Dia jauh lebih baik darimu. Aduh, berhentilah keras kepala. Aku tahu semuanya. Apa yang kamu tahu? Obat anti menua perusahaanmu diproduksi oleh timmu sudah dihapus dari pasar oleh grup Zain. Perusahaanmu sedang inflasi. Tapi tenanglah, tidak masalah karena bersamaku akan kubereskan semuanya. Aku nggak butuh kamu. Aku juga tahu
Kau menemukan dokter tradisional baru. Mereka punya obat untuk menghilangkan virus di tubuh dan mendorong regenerasi sel. Kau berencana mengembangkan produkmu dan bangkit kembali, ya kan? Kalau iya, kenapa? Percayalah satu kata dariku. Dan seluruh derma akan menolak menjualkan produkmu. Kamu gila. Kau paham, keluarga Chandra mendominasi pasar obat. Kami konglomerat medis. Aku hanya butuh kau setuju. Siapa yang berani menentang? Tapi kalau kau putus dengannya dan pergi denganku, maka formula itu perkara mudah. Bima, kamu itu cuma orang manja yang gak berguna. Kamu pikir bisa menikahiku? Mimpi. Jenny, jangan menolak kesempatan hanya untuk merasakan hukuman. Selama itu darimu, Bima, aku gak akan merasakan hukuman apapun. Keluar sekarang. Wanita tidak tahu diri. Kau akan menemui takdirmu. Aku menjadi pacarmu, itu adalah kemurahanku padamu. Kuperintahkan untuk melayaniku. Dan aku akan menyelamatkan keluargamu. Kalau kau tetap seperti ini, pura-pura suci, aku akan membuat keluargamu bangkrut. Dan kuusir dari derma. Bima, kamu ini orang yang sangat menjijikkan. Selain memanfaatkan orang, apa yang bisa kamu lakukan? Sampah sepertimu. Aku bahkan gak sudi melihatmu. Oh ya? Kau mungkin terlalu meremehkanku. Tapi apa kau bisa meremehkan keselamatan keluargamu? Apa itu tidak ada artinya? Kamu gak berhak nyakitin mereka. Kau wanita gila. Aku akan mengurusmu sekarang. Kau suka memukul perempuan. Apa itu keahlianmu? Hei Jenny, apa ini pacarmu? Pacar udikmu itu? Orang bodoh. Sampah. Apa kau tahu aku ini siapa? Aku perintahkan kau untuk menyerahkan pacarmu ini. Atau aku akan memukulmu. Atau apa? Aduh. Kesakitanmu di level 4. Naik lagi, aku akan melumpuhkanmu. Apa kamu mencobanya? Beraninya kau? Ya ampun, bau apa ini? ya, Menyengat kita sekali. tidak begini Ya, saja. keluar dari situ. Reno, kau punya nyali benar-benar berani, ha? Kau berani buat masalah dengan saudaraku? Menurutku minta maaf. Atau apa? Katakan. Atau akan aku tunjukkan pukulan mautku padamu. Syah. Itu gerakan pukulan maut. Satu pukulan saja akan mengalahkan 10 orang. Iya. Gerakan sampah apa itu tadi? Kacamata edisi langkah segar 30 miliarku. Oh, itu salahku. Bagaimana kalau aku akan memberikanmu gantinya? Aku mau hidupmu. Iya. Iya. Aduh. Bukankah itu lebih bagus dari yang dulu? Sudahlah, tidak perlu berterima kasih. Wira, menurutku kita telah membuat masalah. Apa kau tahu siapa aku? Keluarga Chandra sangat kaya, bisa membantu seluruh kota. Kau ini siapa? Beraninya mencuri wanitaku? Menurutku, aku pacar Jenny. Jangan pikir karena bisa gerakan sampah bela diri, maka kau bisa sombong. Pasti kau tidak tahu siapa aku kan? Saudaraku itu adalah murid geng Kapak Merah. Namaku Zidan. Zidan? Kapak Merah. Oh, Zidan. Siapa Zidan? Apa benar dia bilang Apa kau Zidan? kenal? Iya benar Zidan. Takut kan sekarang? Aku tidak pernah dengar. Kau orang bodoh. Iya. Aku peringatkan. Kalau kau berani melukai Jenny lagi, aku tidak akan hanya mematahkanmu di depan semua orang. Jenny kuperintahkan, kau berlutut dan minta maaf. Aku tidak akan memaafkanmu. Akan kuhancurkan keluarga Loki. Keluarga Loki akan musnah dari kota. Dan kau akan kehilangan pacarmu. Tuan Zidan akan membawanya dan mematahkan semua tulangnya. Ayo pergi. Kita pergi. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Kau baru saja mencemarkan nama baik orang. Bayar kerugiannya seharga miliaran. Atau dengan kerumunan ini, gosip akan menyebar cepat. Siapa yang tahu apa yang mereka katakan? Ayo, pergi. Awas kau ya. Aduh, bau sekali. Bau sekali. Aduh, apa-apaan ini?
sebarkan cerita ini. Sudah berakhir. Kita sudah membuat Bima marah, juga geng Kapak Merah. Jangan khawatir, kau akan kulindungi. Kamu meremehkan keluarga Chandra. Mereka yang menguasai pasar obat. Dan mereka berkaitan dengan geng berbahaya itu. Mereka sangat berkuasa di pasar, gak ada yang berani buat masalah. Kamu gak akan paham, tapi gak apa-apa. Aku akan melindungimu. Jadi mereka berdua sangat berkuasa. Tinggal aku buat mereka musnah. Kamu kira itu mudah? Terserahlah. Sebelum aku mati, aku akan mentraktirmu. Ini barang giok kambing yang diterima grup Zero. Ambil dan berikan ke Tuan Wira. Oh wow, sesuatu seberharga ini seperti gak berguna baginya. Batu sebagus ini, bahkan sekecil apapun, akan membantu grup Zero untuk 10 tahun. Ana, itu opini perempuan. Tuan Wira adalah orang yang gagah, Lina. Jadi karena itu, kau harus dekati Tuan Wira. Jika dia bisa menjadi menantuku, maka itu akan sempurna. Aduh ayah, kamu terlalu menyanjungnya. Aku akui kemampuannya memang hebat. Tapi, aku gak akan menikahi orang yang hanya tahu cara menyembuhkan. Aku ingin menikahi seorang pendekar. Kalau dia bisa mengalahkanku, aku akan menikahinya. Tuan, anak berhargamu itu kalau dia begitu gimana dia akan menikah nantinya? Sudah cukup. Tutup mulutmu itu. Aku memang diam, tapi jangan dikira aku tidak tahu. Ini makanan jalanan. Apa yang kamu tahu? Semua makanan restoran bintang 5 itu cuma omong kosong. Makanan yang sebenarnya ada di sini. Kakak, Jangan bilang kau miskin. Tutup mulutmu. Makanlah. wanita cantik. Ayo minum. Kalian mengganggu pacarku di depanku. Kau kira aku buta? Siapa kau ini, ha? Bos bilang pacarmu itu harus minum dengan kami. Itu kehormatan. Kau jangan menghina kami. Jangan gila, jumlah mereka itu ada banyak. Semuanya santai saja. Ini kan cuma minuman. Akan ku minum. Sini. Bagus, dia jago minum. Tapi bagaimana kalau minum denganku? Hah? Kita minum sambil mengaitkan tangan. Ya, minum dengan bos kami ini lengan ke lengan. Bos, itu mungkin gak pantas. Karena takdir membawa kita. Ayo minum segelas lagi. Jenny, mulai sekarang kalau kau minum sendiri atau minum denganku, jangan memalukan dirimu sendiri. Terutama karena para babi. Apa katamu? Kurang ajar. Pergi sana. Hari ini aku akan minum dengan si cantik ini. Kalau menghalangiku, kau akan ditendang dari sini. Aduh. Bos. Sudah cukup minumnya. Kenapa diam saja? Ayo pukul dia, pukul. Aduh. Bos, seseorang membuat masalah di Jalan Lotus. Kau tahu siapa aku? Kau rupanya tidak tahu siapa aku. Aku anggota grup Zero. Kau berani macam-macam, ha? Kau akan mati. Bos kami akan datang kemari. Kita sudah buat masalah dengan geng Kapak Merah dan sekarang dengan grup Zero. Apa yang akan kita lakukan? Apa grup Zero? Sangat menakutkan. Bahkan bosmu Herman saja menghormatiku. Kalian tidak ada artinya bagiku. Berani berlagak di sini. Baik, biar aku lihat orang seperti apa yang dihormati Tuan Herman. Orang macam apa kau ini sebenarnya? Rupanya bajingan lain yang memang tidak tahu diri. Wira, kamu gila ya? Grup Zero itu sangat berpengaruh. Bahkan keluargaku gak akan berani. Lebih baik kau menurutlah, Nona. Hiburlah para saudaraku ini. Kalian akan aku maafkan. Kau minta mati. Kau akan mati dan masih berlaga hebat ya? Ayo kita buktikan. Ya. Aduh.
Waduh. Kau punya nyali. Hari ini juga kau akan mati. Nyonya kami akan datang. Dan kau pasti tidak akan bisa selamat. Itu dia. Nyonya, dia yang meremehkan grup Zero. Beraninya kamu. Dasar orang buta. Kamu menghina Tuan Wira. Tuan Wira, ini sesuatu yang kami koleksi, giok kambing. Ayahku menyuruhku membelikannya. Bagus. Dia sudah berani menyerangmu, bahkan menghina Tuan Wira. Lina pasti akan membereskan semuanya. Aduh. Jadi ini yang kalian panggil pendekar. Dia punya kekuatan dalam, tapi untuk penggabungan dia tidak mampu. Bahkan ayahnya saja tidak bisa menahan jurusku. Aku perintahkan Bobby dan pengikutnya keluar dari grup Zero. Nyonya, bahkan kalau aku mati, aku tidak mau dikeluarkan. Pergi atau mati. Ayo pergi, ayo. Besok akan diadakan pelelangan di Dharma. Batu darah ayam tak ternilai akan dipamerkan. Lina ingin mengundang Tuan Wira untuk bergabung. Baiklah. Oh iya, Tuan Wira, meskipun Anda adalah donatur perkumpulan Zero kami, namun lebih berhati-hatilah di masa depan nanti. Lagi pula, kami nggak akan selalu ada untuk membantumu menyelesaikan masalahmu. Apa aku butuh bantuannya? Dan dia minum seperti orang gila, mabuk dengan 2 bir. Aku nggak mabuk, jangan bantu aku. Baik kalau begitu. Kamu tidur di sofa, jangan masuk ke kamarku. Jenny, tubuh Yinmu itu terlalu penuh. Ini mengacaukan aliran Cimu. Tidak akan hidup lebih dari 24. Cuma bersama denganku yang bisa mengubah takdirmu. Jadi kamu cuma ingin tidur denganku? Gak mungkin. Masih waspada terhadapku saat mabuk. Apa itu perlu? Apa aku pria seperti itu? Tidak disangka mendapat sesuatu begitu cepat. Setelah kumpulkan 9 harta spiritual, aku bisa tempa artefak penyeberangan tribulasi. Kalau aku bisa bersama dengan Jenny. Tapi dia terlalu mabuk untuk bekerja sama. Energi spiritual di sini jauh lebih buruk daripada di pegunungan. Nafsu adalah kekosongan, kekosongan adalah nafsu, nafsu adalah... Tidurmu nggak nyenyak. Aku bersemedi sepanjang malam. Lalu mengapa kamu terlihat seperti kurang senang? Mau menguji apakah aku benar kalau kau sakit? Dasar mesum, selalu memikirkan hal-hal seperti itu. Oh iya, hari ini kita bernegosiasi dengan keluarga Bobby untuk membeli formula vitalitas sel mereka, jadi jangan ikut. Formula untuk memperpanjang hidup dan mempertahankan muda. Aku punya 1. Berapa yang kau mau? Nah, ini formula pil anti penuaan. Sudah kugunakan sendiri. Kau tidak bisa tebak kan? Aku berusia 1256 tahun dan 3 bulan. Kamu lebih terlihat seperti idiot total.
Wira, aku akui kemampuan medismu hebat, tapi penyembuhan dan anti penuaan itu merupakan hal yang sangat berbeda. Pil panjang umur perusahaan kami dapat menghilangkan sel zombie dari tubuh dan meningkatkan metabolisme. Begitulah cara memperpanjang hidup. Ini bernilai 50 juta formula rahasia keluarga. Bahkan kalau kamu mencoba merayuku, jangan gunakan selembar kertas bekas untuk menipuku. Ini bernilai lebih dari 50 juta. Kau ingin formula pil untuk panjang umur? Pil anti penuaan itu beberapa tingkat lebih tinggi. Kau benar-benar tidak tahu harta. Dulu ketika aku berlatih di Gunung Tira, banyak bidadari dan wanita iblis saudari perempuanku datang jauh-jauh untuk meminta pil anti penuaan. Begitu banyak saudari. Gimana tepatnya mereka meminta? Itu bukan intinya. Kalau ini memang benar-benar memberi awet muda, lalu mengapa kamu masih terlihat sakit? Aku akan meminta ahli untuk membongkar penipuanmu. Aku pergi. Berhenti berfantasi tentang saudari-saudarimu. Jenny, oh Jenny. Kau benar-benar meremehkanku. Formula yang baru saja kuberikan padamu mengandung teknik peremajaan mega. Kau tidak tahu dengan nilai yang sebenarnya. Seandainya resep pil anti penuaan ini benar-benar nyata. Hei Jenny, apa yang kamu pikirkan? Wira cuma membuat kebohongan dan kamu benar-benar mempercayainya. Apa yang dipikirkan ayah, memaksaku menikah dengannya. Produk Honey Group Zain membuat pengguna terlihat segar dan berseri dalam 1 minggu, pipi merona dan penuh energi. Sejak mereka meluncurkan produk itu, larutan anti penuaan kita mengalami penurunan penjualan yang tajam. Bahkan saham kami telah turun 3 hari berturut-turut. Jadi sekarang grup Tera kami sangat membutuhkan produk yang meningkatkan aktivitas seluler secara efektif, memperpanjang umur, dan terlihat membalikan penuaan. Kami membutuhkannya. Aku telah meninjau semua data. Pil panjang umur keluarga Bobby kami jauh lebih unggul daripada produk grup Zen. Lebih dari cukup mengalahkan mereka. Profesor Matius, lihatlah. Presiden Jenny, ini memang digunakan oleh generasi kaisar. Pil panjang umur ini memiliki efek memperpanjang hidup yang kuat. Tapi sayangnya, 2 dari bahan-bahannya kabur dan tidak jelas. Ini formula yang tidak lengkap. Namun, efeknya masih jauh melampaui produk grup Zain. Itu luar biasa, Tuan Bobby. Grup Tera kami siap membeli pil panjang umur kapan saja. Presiden Jenny, kau memang langsung to the point. Harga kami 200 juta. Tuan Bobby, bukankah kita setuju 50 juta sebelumnya? Kenapa tiba-tiba harganya naik? Itu kan tawaran yang sebelumnya. Kemarin, Tuan Muda Bima menghubungi semua keluarga pengobatan tradisional, melarang kami menjual ke Tera formula rahasia apapun. Kami mengambil resiko menyinggung keluarga Bima cuma dengan bekerja denganmu. Benar, Presiden Jenny. 70% industri farmasi derma dikendalikan oleh keluarga Bima. Kalau keluarga Bima bicara, tidak ada yang selain keluarga Bobby kami berani bekerja sama dengan Tera. Kami hanya satu-satunya pilihanmu. Itulah mengapa harganya 200 juta. Kami sudah sangat murah hati. 200 juta sudah sangat murah hati. 200 juta? Gak mungkin. Itu terlalu tinggi. Tera gak mampu membayar itu. Selain itu, ini cuma formula parsial. Kalau itu formula lengkap, aku tidak akan meminta 200 juta. Aku akan meminta 1 miliar. Nona, begitu pil panjang umur baru masuk ke pasar, maka grup Teramu akan menghasilkan jauh lebih dari 200 juta. Tepat. Kalau Tera terus ditekan oleh produk Zain, kerugiannya akan jauh lebih besar. Hari ini harganya 200 juta, besok akan lebih mahal. Kamu jelas menaikkan harga secara nggak adil. Kalau kamu nggak mampu, Presiden Jenny, maka jangan beli. Kamu bukan satu-satunya pembeli. Aku yakin grup Zain akan sangat tertarik dengan pil panjang umur kami. Sangat tertarik. Lina, ayo kita pergi. Tuan Bobby, kita masih bisa bernegosiasi tentang harga. Presiden Jenny, 200 juta, tidak kurang sepeser pun. Atau kau cari orang lain saja. Pil anti penuaan. Ini formula pil anti penuaan. Profesor Matius, apa yang kamu katakan? Aku tidak pernah menyangka aku Matius akan suatu hari melihat formula pil anti penuaan. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Kau memiliki formula pil anti penuaan? Mengapa repot-repot beli pil panjang umur? Apa formula pil anti penuaan benar seberharga itu? Dewi Mega tetap muda selama 1000 tahun, selalu terlihat seperti gadis muda. Semua berkat resep suci ini.
Aku pikir seiring waktu, formula pil anti penuaan telah hilang selamanya. Aku tidak pernah menyangka kalau itu masih ada. Profesor Matius, formula pil anti penuaan ini berapa nilainya? Seperti kata pepatah, emas mudah ditemukan, tapi formula sejati tidak ternilai. Ini benar-benar harta tak ternilai. Kamu terdengar seperti orang bodoh. Wira, aku akui kamu penyembuh yang terampil, tapi penyembuhan dan anti penuaan itu merupakan dua hal yang sangat berbeda. Pil panjang umur keluarga kami menghilangkan sel zombie dari tubuh, meningkatkan metabolisme, dan memperpanjang umur seseorang. Formula itu bernilai 50 juta, itu warisan keluarga. Bahkan kalau kamu mencoba tidur denganku, jangan mengacungkan kertas sembarangan dan berharap aku percaya. Kertas itu bernilai lebih dari 50 juta. Wira, kamu menipuku lagi. Harta tak ternilai seperti ini kamu memberikannya padaku dengan santai, dan aku bahkan meragukannya. Dia jelas menyelamatkan ayahku. Mengapa aku gak bisa mempercayainya? Presiden Jenny, apa kau menganggap kami bodoh? Untuk memotong harga, kau mengatur seluruh sandiwara ini. Pil anti penuaan, apa kau sungguh tahu apa itu? Kau pikir itu dalam jangkauanmu? Benar. Kamu pasti mengira kami anak 3 tahun ya. Setidaknya gunakan alat peraga yang lebih baik. Mengacungkan kertas toilet seperti gulungan suci. Kau bisa menghina aku Matius semaumu, tapi kau tidak bisa menghina formula ini. Benarkah? Kalau begitu berikan kepadaku. Teknik peremajaan Mega. Iya, itu dia. Ya Tuhan, ini nyata. Ini benar-benar formula pil anti penuaan. Presiden Jenny, dengan formula seperti ini, mengapa repot-repot dengan pil panjang umur keluarga Bobby? Pil anti penuaan ini jauh lebih unggul daripada formula lengkap kami. Siapa tahu berapa kali lebih efektif. Pil panjang umur, paling-paling, itu cuma bisa memperpanjang hidup 10 tahun. Tapi pil anti penuaan ini bisa langsung membuat seseorang 30 tahun lebih muda. Kakek, menurutmu orang yang menulis formula pil anti penuaan ini bisa juga membantu kita menyelesaikan formula pil panjang umur kita? Iya, Presiden Jenny, di mana kau mendapatkan formula itu? Itu diberikan padaku oleh seorang teman. Bisakah kau membantu kami bertemu dengannya? Biarkan dia membantu menyelesaikan pil panjang umur kami. Keluarga Bobby kami bersedia memenuhi syarat apapun. Mungkin aku juga harus pergi. Aku ingin bertemu master hebat ini. Aku juga gak memiliki kontaknya. Aku akan bertanya padanya malam ini ketika pulang. Kalau kamu gak ingin memperkenalkan kami, katakan saja. Gak perlu membuat alasan. Baik, gak ada alasan lagi. Aku menolak jelas. Tidak. Tolong Presiden Jenny, jangan marah. Kakak Jenny, kamu begitu anggun dan pemaaf. Tolong bantu kami seperti membantu keluargamu sendiri. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dia bahkan gak punya telepon. Benar-benar seorang master. Tolong bantu perkenalkan kami. Kalau dia setuju, tolong beritahu kami segera. Lina, ketika kita kembali, pergi ke berangkas keluarga dan ambil kecubung kekaisaran. Kakek, tunggu. Itu satu-satunya harta spiritual keluarga kita. Itu bernilai lebih dari 100 juta. Siapa yang bisa memberikan pil anti penuaan dengan santai, pasti melihat uang seperti debu. Selain uang, satu-satunya yang kita miliki ialah permata berusia 1000 tahun itu. Selama itu menyelesaikan formula pil panjang umur kami, semuanya sepadan. Baik, kakek. Aku penasaran seperti apa master itu sebenarnya, seperti apa penampilannya. Tidak menggunakan telepon, dia pasti jauh dari dunia fana. Seorang pertapa bijak yang terlihat seperti dewa. Iya, sedikit Ikuti lagi. saja aku. Teleponku hampir mati. Aku belum selesai kirim pesan. Shh. Tunggu, bukankah itu pemimpin muda perkumpulan Sirolina? Aku tidak sangka dia dilelang hari ini. Dia juga ada di sini. Siapa pria di sebelahnya itu? Dia tuan muda dari geng Holy. Zidane juga ada di sini. Dia sudah lama mengejar Lina. Ini akan menarik. Lina, seharusnya kau beritahu kami kau datang. Apa yang kau inginkan? Aku sudah punya pacar. Kalau kau tidak menyukainya, katakan saja. Kenapa kau harus melibatkanku? Kalau Jenny tahu tentang ini, aku tidak bisa menjelaskannya. Maksudmu orang ini? Dia. Orang yang memukulku waktu itu sepupu. Kaca hitam yang kuberikan hilang ya? Pertama, kau menyakiti sepupuku. Sekarang kau mencuri wanitaku. Kau jelas tidak menganggap Zidane serius. Tuan muda Zidane, kamu salah paham. Aku wanitanya, bukan milikmu. Lina, kau pernah mengatakan, priamu harus bisa mengalahkanmu dalam pertempuran. Kau tidak cukup kuat. Kita berduel. Hei nak, kau mencuri pacar Bima dan sekarang kau mengincar wanita sepupuku. Kau berani mengganggu pacarnya. Kalau kau tidak ingin dia membunuhmu, jauhi Nona Lina. Kau yang seharusnya
menjauhinya, Jidan. Jangan pikir beberapa gerakan membuatmu tidak terkalahkan. Sepupuku seorang pewaris geng Holy. Dia sudah menjadi prajurit pasca kelahiran di usianya. Dia yang teratas di antara pemuda derma. Keterampilanmu bahkan tidak memenuhi syarat. Kalau kau ingin hidup, maka minggirlah. Dan menjauhlah sejauh mungkin. Jadi dia di tingkat prajurit pasca kelahiran. Sedikit lebih kuat dari Lina. Tapi masih lemah dibandingkan denganku. Nona Lina, sebenarnya pria di sampingmu itu seorang playboy sejati. Semua orang melihatnya. Dia mendekati Nona Jenny dan sekarang merayu dirimu. Siapa sangka orang kampung ini playboy sejati. Pertama Nona Jenny, lalu Nona Lina. Dua wanita tercantik di Haicheng, dia menguasai keduanya. Zidan, kendalikan anjingmu, atau aku akan mencabik-cabik mulutnya. Zidan, kendalikan anjingmu, atau aku akan mencabik-cabik mulutnya. Lina, tenanglah. Nak, kau terlihat membutuhkan uang. Sebutkan harganya, aku akan membayarmu. Lalu lenyaplah dari pandanganku. Mungkin di matamu, semua bisa diselesaikan dengan uang. Tapi bagiku, cinta tidak ternilai. Lina, itu benar kan? Iya, kamu benar. Iya, kau benar. Hei nak, ini kesempatan terakhirmu. Tinggalkan Lina, atau hadapi konsekuensi membuat kemarahan yang tidak bisa kau tanggung. Kau juga tidak bisa menanggung kemarahanku. Percayalah, amarahku jauh lebih buruk. Pelelangan akan segera dimulai. Semuanya silakan mengambil tempat duduk. Tuan Muda Zidan, lelangnya akan dimulai. Jangan tunda bisnis penting. Nak, aku akan melepaskanmu untuk sekarang. Tapi setelah lelang, kau sebaiknya bersiap. Nak, kau telah melawan Tuan Muda Zidan. Kau sudah mati. Dia sudah pergi. Berapa lama kamu akan mengambil keuntungan dariku? Ini cuma pacar yang memegang tangan pacarnya. Kita cuma pura-pura. Jangan terlalu terbawa suasana. Kalau kamu ingin menjadi pacarku, kalahkan aku dalam pertarungan dulu. Kamu terlalu impulsif tadi. Zidan adalah salah satu generasi muda derma. Dia satu-satunya yang pernah mengalahkanku. Geng Holy mereka setara dengan perkumpulan Siro kami, dan mereka bersekutu dengan keluarga Bima. Kekuatan mereka sangat besar. Mereka telah mencoba menelan Siro sepenuhnya untuk mendominasi derma. Untuk mendominasi derma, aku melindungimu. Jangan khawatir, kamu ialah donatur perkumpulan Siro. Dengan aku di sini, mereka nggak akan berani menyakitimu. Tapi kamu perlu bertindak rendah hati. Lagi pula, aku nggak bisa melindungimu sepanjang waktu. Aku dokter surgawi gerbang langit, aku tidak butuh perlindungan. Gantungan giok ini ternyata mengandung energi spiritual. Kalau aku menanamkan sesuatu di dalamnya, itu bisa menjadi artefak magis kecil. Karena kamu telah membantu perkumpulan Siro, apapun yang kamu suka, tawar saja, aku akan memberikannya untukmu. 3 item. Gantungan giok ini terlihat bagus. Ini adalah giok bergambar naga dari dinasti Tang. Kerajinan yang indah, harga awal 3 juta. Setiap penawaran harus meningkat minimal 100.000. 3,1 juta, 3,2 juta, 3,5 juta, 4 juta, 4,2 juta, 4,5 juta, 9 juta, 10 juta. Coba mencuri wanitaku ya. Kutawar lebih tinggi sampai kau mati. Itu terlalu arogan. Mengapa kamu menahanku? 10 juta itu sudah melebihi nilai giok ini. Itu bahkan tidak sepadan. Jangan menawar lagi. Tidak ada penawaran lagi? Apa ada penawaran lebih tinggi? 10 juta 1, 10 juta 2, 10 juta 3, 10 juta terjual. Terjual. Selamat Tuan Muda Zidan, Anda telah memenangkan giok naga dinasti Tang ini. 6 juta, 20 juta, 4 juta, 9 juta, 25 juta, 4,5 juta, 50 juta, 10 juta, 60 juta. Selamat Tuan Muda Zidan, Anda telah membeli dengan harga 6,5 juta lukisan angin musim gugur dan kipas sutra karya Brian. Anak miskin, lebih baik kau pulang saja sudah. Aduh, dia membuatku kesal. Mengambil semuanya. Biarkan mereka mengambil semuanya. Biarkan saja. Tidak masalah bagiku. Tuan Muda Zidan, kurasa dia sengaja menaikkan harga. Kita sudah menghabiskan 500 juta. Sial. Kita sudah dipermainkan. Kita bahkan belum beli batu darah ayam yang diinginkan ayah. Berapa yang tersisa? 100 juta. Ini digali oleh seorang petani tua di pegunungan. Sebongkah batu giok ungu saat pertama kali ditemukan, itu bersinar dengan cahaya ungu yang memancar. Para ahli mengonfirmasi itu mineral yang belum ditemukan. Harga awal 1 juta. Penawaran harus meningkat minimal 100.000. Ini bisa digunakan untuk menempa artefak, bahan kunci, sebuah meteoroid,
Batu suci berwarna ungu. Aku harus memenangkan harta ini. Mereka mengeluarkan batu jelek dan menyebutnya batu ungu. Apakah mereka menganggap kita bodoh? Lelang ini adil dan terbuka. Lelang ini adil dan terbuka. Kalau nggak ada yang menawar, itu akan ditarik kembali. Semua orang di sini bisa membeli 1 juta, tapi ini jelas penipuan. Siapa yang akan tertipu? 1 juta. 1 juta. Tunggu, apa serius? Mengapa kamu menawar sampah itu? Jangan khawatir. Aku punya alasanku. 1 juta. Apa ada penawaran lain? Tuan Muda Zidane, kau tadi sangat agresif. Lanjutkan. Jangan bilang kau bangkrut sekarang. Kalau kau bangkrut, pulang saja. Tuan Muda Zidane, dia sengaja memancingmu. Kalau kau habiskan jutaan untuk batu, kau akan jadi bahan tertawaan di Haicheng. 1 juta 1, 1 juta 2, 1 juta 3. Terjual. Selamat kepada Tuan telah memenangkan batu giok ungu. Aku nggak percaya kamu masih bisa tersenyum. Zidane nggak tertipu. Tapi kamu menghabiskan 1 juta menawar sampah seperti itu. Hah, sungguh memalukan kamu ini. Lina, apa priamu itu sudah buta? Dia hanya orang bodoh yang terlindungi. Menghabiskan 1 juta untuk batu dan menyebutnya harta. Aku berencana diam-diam menjadi kaya. Tapi melihat kalian semua tertawa seperti ini, biar aku tunjukkan pada kalian apa sebenarnya harta ini. Ini bukan sekadar giok ungu. Ini meteoroid dari luar angkasa. Itu bisa meningkatkan kekuatan prajurit sebesar 20 tahun. Ini bukan batu tak berharga. Tuan Muda Zidane, jangan gunakan ketidaktahuanmu sebagai alasan untuk bertingkah lucu. Meningkatkan 20 tahun, omong kosong. Tuan, aku bersedia menawarkan 100 juta untuk membeli meteoroidmu. Kau berani mengatakan 100 juta? Tuan, aku akan menawarkan 1 miliar, 1,5 miliar, 2 miliar. Aku sangat membutuhkan meteoroid ini. Tidak dijual. Aku sangat membutuhkan meteoroid ini. Tidak dijual. Harta surgawi, milik mereka yang berbudi. Kau mungkin memiliki keberuntungan membelinya, tapi bukan takdir untuk menggunakannya. Semuanya, ini merupakan item terakhir di lelang hari ini. Batu darah ayam langka. Harga awal 50 juta. Penawaran harus meningkat minimal 100 ribu. Mari mulai penawaran. 65 juta, 65 juta, 70 juta, 80 juta, 81 juta, 82 juta. Wira, aku bisa menyediakan 200 juta untuk membantumu memenangkan batu darah ayam. Aku akan menawar 90 juta. Geng Holy menginginkan batu ini. Kami harap semua orang akan menunjukkan sedikit hormat. Tuan Muda Zidane, itu melanggar aturan. Kata-kataku merupakan aturan. Apapun yang aku lihat, aku tantang siapapun untuk bersaing. 90,1 juta. Kau? Ini merupakan lelang. Penawar tertinggi menang. Kau punya masalah dengan itu, Tuan Zidane? Tidak masalah. 100 juta. 100,1 juta. Kau mencari mati? Jangan bilang kau kehabisan uang, Tuan Muda Zidane. Kalau tidak bisa menaikkan tawaran, batu ini akan menjadi milikku. Keluarga kami akan mendukung Tuan Muda Zidane dengan 50 juta. Warga Harry juga akan meminjamkannya 50 juta. 110 juta. 110,1 juta. 120 juta. 120,1 juta. Kau, Tuan Muda Zidane, 120 juta sudah jauh melebihi nilai batu itu. Dan anak ini menaikkan penawaran dalam kenaikan 100k. Dia sengaja mengganggu kita. Aku tahu. Batu darah ayam ini sangat penting untuk kondisi ayahku. Kita harus memenangkannya. $130 juta. 130,1 juta. Kau 200 juta. Kalau kau berani, teruskan menawar. Tuan Wira, aku bisa meminta keluargaku untuk mentransfer lebih banyak dana. Tuan Wira, aku bisa meminta keluargaku untuk mentransfer lebih banyak dana. Tidak perlu. Karena Tuan Muda Zidane bersedia membayar lebih 80 juta untuk batu biasa, aku akan memberikannya padanya. Ini milikmu, Tuan Muda Zidane. Kurang ajar. Zidane, apakah geng Holy dan perkumpulan Zero menyatakan perang? Energi internalnya memiliki kelemahan. Ayo pergi. Iya. Tuan Wira, geng Holy telah bermain kotor. Zidane bukan seseorang yang ingin kamu tantang dengan mudah. Aku di sini hari ini, tapi kamu sebaiknya tetap rendah hati mulai sekarang. Aku sudah rendah hati. Terima kasih telah membantu memenangkan meteoroid. Ini hadiah ucapan terima kasih. Terimalah. Apa ini? Sesuatu yang baik. Jangan tanya. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Jalan gak aman malam ini. Tidak perlu. Siapapun yang bisa menyakitiku belum lahir.
Kata-kata baik gak bisa membujukmu. Kau cuma di derma beberapa hari sudah mengumpulkan 2 harta spiritual. Tempat ini tanda keberuntunganku. Dia benar-benar muncul. Malam yang gelap dan berangin sempurna untuk pembunuhan. Kau berani melawanku, Zidane? Kenapa tidak berhenti bersembunyi di balik wanita selamanya? Serahkan meteoritnya. Aku akan meninggalkanmu, mayat itu. Berjalan tepat ke ajalmu, sampah sepertimu. Lebih baik mati. Malam ini aku akan membasmi hama masyarakat. Kau? Kalau bukan karena Lina, apa yang akan kau hitung? Aku seniman bela diri pasca kelahiran. Aku bisa menghancurkanmu dengan 1 jari. Seniman pasca kelahiran? Itu tidak istimewa. Diam kau. Kau terlalu banyak bicara. Saudara-saudara, tangkap dia. Iya! Di kehidupan berikutnya, cobalah menjadi pria yang baik. Harta ketiga. Derma akan segera berubah. Apa yang kau katakan? Seluruh pasukan geng Holy dibasmi? Iya, mereka dibunuh dalam sekejap. Gak ada jejak perlawanan. Membunuh begitu banyak dalam 1 pukulan. Bahkan aku tak punya kekuatan itu. Kekuatan yang menakutkan. Ling Yun, kau berada di tempat kejadian. Wira memenangkan harta spiritual hari ini. Aku khawatir Zidane akan membuat masalah, jadi aku pergi mencarinya. Mungkinkah itu Wira? Gak mungkin. Kalau bukan karena aku hari ini, dia akan dipukuli oleh Zidane. Oh iya, dia memintaku untuk memberimu karakter-karakter ini. Gak tahu apa artinya. Terlihat sangat misterius sih. Ayah, ada apa ayah? Akhirnya aku membuka meridian rendan tuku. Ini membantu mengisi kekurangan dalam 18 telapak siro kami sepenuhnya. Ling Yun, 18 telapak siro kami memiliki cacat bawaan. Kami terjebak di kesempurnaan pasca kelahiran. Wira membantu kami menyelesaikannya. Metode kultivasi internal. Akhirnya aku bisa mengintip alam di luar surga. Wira? Gimana dia tahu kalau teknik kami punya kelemahan bawaan? Mungkinkah dia benar-benar orang itu? Wira, rendah hati tapi luar biasa. Putri, bukankah kau pernah mengatakan kalau dia bisa mengalahkanmu, kau akan menikah dengannya? Aku belum bertarung dengannya. Siapa tahu apa dia bisa menang. Kami masih berutang padanya karena menyelamatkan nyawa kami. Dan sekarang dia menyelesaikan seni bela diri kami. Kami masih berutang budi besar padanya. Perkumpulan Siro kami harus memberikan segalanya untuk membantunya menemukan harta spiritual. Mengapa kamu pulang terlambat? Aku ada urusan. Lain kali kalau kau terlambat, jangan repot menungguku. Jangan berhayal deh. Kau pikir aku nggak bisa tidur karena merindukanmu ya? Bukannya begitu. Baiklah. Mari kita bicara bisnis. Ini, tolong tanda tangani ini. Perjanjian pernikahan. Jenny, kau akhirnya sadar. Bisa nggak kamu membacanya dengan cermat dulu? Grup Terra, 50% perjanjian transfer ekuitas. Apa maksudnya itu? Formula ini terlalu berharga. Kalau kamu nggak mau tanda tangan, aku ambil kembali. Formula pil anti penuaan ini tidak berarti apa-apa bagiku, itu cuma hal sepele. Apa yang kita lihat sebagai tak ternilai cuma sesuatu yang dia berikan dengan santai, seperti bukan masalah besar. Dia masih menyembunyikan banyak rahasia mengejutkan. Omong kosong. Tapi karena kamu bersikeras memberikannya pada aku akan menerimanya dengan enggan. Tapi kamu masih harus tanda tangan kontrak. Ubah jadi sertifikat pernikahan, aku akan tanda tangan. Hentikan dan tanda tangani saja. Aku tidak mau.
Grup Terra kerja seumur hidupmu. Aku tidak ingin saham apapun. Wira, aku akui aku sangat membutuhkan formulamu. Tapi aku nggak akan mengambil keuntungan. Formula ini setengah dari keuntungannya milikmu. Kalau kamu nggak tanda tangan, aku juga nggak Aku akan menginginkanmu. tanda tangan. Akan ku tanda tangani sekarang. Ini hadiahmu. Gak ada telepon, aku jadi nggak bisa menghubungimu. Kamu sangat merepotkan. Terima kasih, seperti yang kuinginkan. Kau benar-benar reinkarnasi Wulan. Sangat selaras denganku. Oh iya, keluarga Bobby mengatakan mereka ingin kamu menyelesaikan formula pil panjang umur mereka. Kamu mau? Hah? Bertemu? Ya, kenapa tidak? Tidak masalah. Wira, setelah menghabiskan waktu bersamamu, aku menyadari kamu benar-benar mampu. Seperti dewa di antara manusia. Aku juga menyadari perasaanku padamu semakin... Hah? Apa itu? Gak apa-apa. Minggir. Aduh. Geng Holy, semuanya bersiap. Cari tahu siapa yang membunuh putraku Zidan. Paman, aku tahu siapa pembunuhnya. Siapa? Perkumpulan Siro. Apa? Kemarin dilelang Tuan Muda Zidan bertengkar dengan Lina dari Perkumpulan Siro dan juga dengan Wira. Siapa yang menyangka setelah lelang berakhir dia dibunuh? Kau yakin itu Perkumpulan Siro? Aku yakin. Tempat di mana Tuan Muda Zidan meninggal tidak ada pengawasan. Tapi aku ada di dekatnya dan melihat mobil Lina. Perkumpulan Siro dan Wira akan kubayar dengan darah. Ya, Wira. Kau berani mencuri wanitaku? Lihat bagaimana kau akan mati. Wah, apa ini ya? Aku mengukus roti ini sendiri untukmu. Matahari pasti terbit dari barat. Kau kerasukan atau... Ini seperti bukan kau sama sekali. Kurangi bicaramu, makan atau enggak? Kalau enggak, aku akan Aku ambil. akan makan, aku akan makan. Aku akan makan roti buatan istriku. Siapa istrimu? Oke, aku akui, aku meremehkanmu sebelumnya. Tapi kalau kamu ingin aku menerimamu, gak semudah itu dalam mimpimu. Gimana? Gimana rasanya? Tidak buruk, tapi jangan lakukan lagi. Hah? Oh, Wira, kamu keterlaluan. Kalau nggak terlalu buruk, kamu sudah mati. Jangan kasih tahu siapapun tentang roti ini. Aku akan meningkatkan masakanku. Hah? Jangan repot-repot, menurutku pesan makanan sangat nyaman. Oh ya, kenapa kau tidak ke kantor hari ini? Apa belanja semuanya ini? Semuanya untukmu. Kalau kamu keluar bersamaku, kamu nggak bisa terus pakai pakaian santai begitu. Apa kau tahu? Pakaian cuma hal eksternal, tidak perlu dianggap serius. Tahukah kamu berapa hal eksternal ini harganya? Tapi sejujurnya uangnya sepadan kok. Bahkan Buddha butuh jubah emas, orang butuh pakaian. Kamu sebenarnya terlihat cukup bagus dengan ini. Aku ini terlihat bagus dengan apa yang kupakai. Mari kita jelaskan. Aku yang meningkatkan nilai pakaian, bukan sebaliknya. Panggil kamu gemuk dan kamu terengah-engah. Kalau ingin mengatakan suamimu tampan, katakan saja. Jangan gunakan pakaian sebagai alasan. Siapa yang bilang kamu suamiku? Omong kosong lagi, aku akan memukulmu. Aku peringatkan kau ya, kekerasan dalam rumah tangga itu ilegal. Kalung baruku. Syukurlah nggak rusak. Apa ini? Bantu aku pakai. Oh. Apa terlihat bagus? Bagus. Dasar mesum. Sepertinya hidup dan mati kenaikan Yangku akan segera datang. Lupakan. Tidak ada cara untuk menjelaskan ini sekarang. Darahnya keluar. Aduh. Aduh, gelangku. Gelangku seharga 500.000 yuan. Gelangku. Maafkan aku, Nyonya. Gelang itu harganya 500.000. Nyonya, gelangmu ini bernilai mungkin 5 yuan paling banyak. Ini pusaka keluarga. Gelang giok hijau es. Aku baru saja meminta ahli menilainya. Lihat ini. Ini bernilai 500.000. Ketika aku berlatih di Gunung Tira, aku melihat banyak permata dan harta langka. Aku tidak akan tertipu oleh sampah seperti ini. Gak cuma kamu menolak membayar, tapi sekarang kamu memanggilku penipu. Gelang ini untuk pengobatan penyelamatan nyawa suamiku. Apa yang harus kulakukan sekarang?
Ini untuk pengobatan suamiku. Harapan terakhirnya untuk bertahan hidup. Jadi sekarang apa yang kamu harapkan dariku? Apa yang terjadi di sini? Ada apa itu? Sepertinya gelang wanita tua itu dirusak oleh seseorang dan pria itu menolak membayar. Dia bahkan memanggilnya penipu. Nyonya, aku... Penyakit apa yang diderita oleh suamimu itu? Aku akan mengobatinya. Anak muda, jangan bermain-main dengan wanita tua sepertiku. Suamiku terbaring di rumah sakit sekarang. Di ICU menunggu pengobatan. Kamu bisa menyembuhkan penyakit, lalu untuk apa kita butuh rumah sakit? Cepat bayar gelangku. Iya, harus diganti, kamu gak mau bayar dan masih bicara besar. Dia bahkan berani mengatakan bahwa yang hebat, Dr. Agung Tira tidak bisa menyembuhkan orang. Nyonya, jangan khawatir. Kemampuan medisnya tak tertandingi. Dia pasti akan menyelamatkan suamimu. Jadi itu dia. Kalian bekerja sama. Mencoba mengelabuiku. Aku ingin uang, bukan bantuanmu. Jangan obati aku. Kau bahkan tidak punya anggota keluarga yang sakit. Kau berbohong. Kamu gak mau bayar dan menuduhku. Suamiku yang malang dan menderita. Ini harapan terakhir kami. Dan sekarang semuanya hilang. Wanita tua yang malang itu, lihat dia dengan merek desainer menolak membayar. Sangat pelit. Wira, ayo bayar saja. Orang itu jelas penipu. Kalau tidak, kenapa dia biarkan aku melihat pria tua itu? Rumah sakit memberitahuku untuk memberikan ini pada nenek. Ini pemberitahuan kondisi kritis. Suamiku yang malang. Nenek, ayo cepat. Dapatkan uang untuk menyelamatkan kakek. Tapi gelang nenek sudah dirusak oleh bajingan ini. Dia menghancurkannya. Sekarang kita gak punya uang untuk menyelamatkan kakekmu. Kembalikan kakekku. Kembalikan kakekku. Kembalikan kakekku. Kembalikan kakekku. Dia kaya dan berkuasa. Kami gak mampu menyinggung perasaannya. Nyonya, aku akan Jenny, membayar. mereka sedang berpura-pura. Kau tidak bisa melihatnya. Kau benar-benar tidak berperasaan. Kalau sesuatu benar-benar terjadi pada pria itu akan menjadi tanggung jawab dia. Orang kaya tanpa hati nurani, apapun yang terjadi, dia yang harus disalahkan. Wira, kamu terlalu dingin dan gak berperasaan. Gimana kamu bisa begitu kejam? Nyonya, ada 500.000 yuan di kartu ini, kata sandinya 6 digit terakhir. Ambil dan pulang cepat untuk selamatkan suamimu. Baik sekali. Ini baru Terima benar. kasih, Kasihan Nona, mereka. kamu benar-benar Kasih baik tolong. hati. Suamiku sekarang bisa diselamatkan. Terima kasih kakak cantik telah menyelamatkan kakekku. Kenapa kau memberikan uang kepada penipu? Mereka terlihat sangat menyedihkan. Kok kamu bisa nggak punya simpati? Apa yang harus disimpatikan kepada penipu? Mengapa kamu begitu yakin mereka penipu? Di mana kalung? Kalungku Jangan hilang. repot-repot. Gadis kecil itu mengambilnya. Mereka benar-benar penipu. Kamu juga. Kamu melihat mereka mencuri kalungku. Mengapa kamu gak menghentikan mereka? Aku ingin memberimu pelajaran. Jadi kau akan belajar menggunakan otakmu. Lain kali kau tidak akan buang-buang uang pada penipu. Jenny, pikiran yang tergesa-gesa tidak akan membantu Ya, aku udah karirmu. tahu. Jenny! Energi yang sedang mengamuk, tribulasi hidup atau mati tubuh murni yang sudah dekat, kemajuan penempaan dan dual kultivasi perlu dipercepat. Jenny. Jenny, aku membuatkanmu artefak pertahanan. Selama kamu memakainya dekat dengan tubuhmu, itu bisa menahan satu serangan mematikan. Lebih baik daripada kalungmu yang hilang itu. Wira, jangan kira giok itu bisa buat aku memaafkanmu. Aku marah karena sikapmu. Jenny, aku tidak bermaksud begitu. Aku mau kau lebih pintar menghadapi masalah dan menggunakan akalmu. Wira, aku benci kamu selalu mengajariku. Pergi sana. Jenny. Jenny, gawat. Racun dalam tubuhnya menyebar. Jenny, kau bangun. Wira, kamu mau apa? Wira, kamu mau apa? Racunnya sedang bekerja.
Aku menggunakan darahku agar kau sembuh. Tapi itu cuma sebentar. Agar berhasil masalah tenaga dalammu, kau harus menyatu denganku. Wira, kamu menjijikkan. Di waktu seperti ini kamu masih menggodaku pakai cara gak berguna. Aku tahu ini tidak masuk akal. Tapi aku serius. Sini aku tunjukkan. Aku akan praktikkan teknik pembeku air. Iya. Kekuatanku terlalu besar. Aku tidak bisa membekukannya. Cukup, Wira. Apa kamu membodohiku? Ini cuman caramu untuk meniduriku. Keluar, keluar, keluar. Aku gak mau melihatmu. Baiklah. Oke. Aku pergi. Tuan, ini barang yang aku dapat. Giok kuning Heredian. Tuan, ini barang yang aku dapat. Giok kuning Heredian. Bagus juga. Tuan, pasangan muda memang sering berkelahi, tapi pasti akan selesai di ranjang. Tuan sangat hebat. Nyonya hanya salah paham. Ini cuma sementara. Haruskah aku jelaskan padanya? Nantilah bicara mengkosong. Apa urusannya denganmu? Apa kau sudah belajar teknik penyatuan bumi surga? Tentu sudah. Kau pelajari juga teknik kebangkitan? Iya. Halo? Oke, aku pergi sekarang. Ada yang terjadi di kediaman Tuan Herman, akan aku periksa. Kau kumpulkan jimatnya. Baik Tuan. Ayah, kamu gak apa-apa? Dia baik-baik saja. Dia berlatih teknik terlalu keras, dia kelelahan. Aku sudah menetralkannya. Kau sudah menyelamatkanku lagi. Mengubah bencana jadi keajaiban. Dan aku sudah masuk ke fase prajurit. Tuan, kabar buruk. Geng Holly menyerang. Dia benar-benar datang. Ayo pergi, kita temui teman lama kita. Hentikan. Leo, beraninya kau datang ke sini dan buat kekacauan. Akhirnya Tuan keluar, beraninya menghabisi anakku. Aku akan menghancurkan geng Zero untuk membalas dendam. Siapa mereka? Anggota geng Holly. Gengnya Zidan. Jadi apakah dia ini adalah ayahnya Zidan? Secara rahasia, bukannya Herman melakukan teknik penyatuan? Kenapa dia nampak sehat? Leo, kamu bajingan. Kamu menyerang saat Tuan sedang terluka. Jadi benar mata-mata, Tuan Herman. Kau pasti tidak mau banyak pertikaian, kan? Bagaimana kalau kita bertarung? Kalau kau kalah, berikan daerah kekuasaanmu kepada kami. Leo, dasar kamu gak punya malu. Coba mengelabui kami untuk menguasai geng Zero. Mimpi sana. Tuan, apa kau takut? Kalau iya, berlutut dan jilat kakiku 3 kali. Bawa ke sini orang yang telah membunuh anakku, dan aku akan pergi. Kami tidak membunuh anakmu. Kau mau berkelahi, baiklah, akan aku kabulkan. Kalau aku yang menang, maka kau yang akan berlutut. Dan serahkan gengmu itu kepada geng Zero. Baik. Ayo. Tuan, kamu terluka. Kamu seharusnya menolak. Jangan khawatir. Aku akan selesai. Tidak tahu malu, beraninya menyergapku. Gak punya harga diri. Ayo maju. Jadi kau tidak terluka. Tidak sebaik yang kukira. Wira tidak hanya menyembuhkanku, tapi juga membuatku jauh lebih tangguh. Tuan, kamu mencapai tahap teratas. Aku mengaku kalah, kau menang. Ayo pergi. Berhenti. Leo, apa kau sudah lupa? Kau kalah taruhan. Berlututlah dan berikan kekuasaanmu. Bawa orangmu dan pergi dari Derma sekarang. Kau kejam. Rasakan ini. Ayah.
Herman, ini kehancuran grup Zero. Kau nggak tahu malu. Tidak tahu malu? Ini akibatnya karena membunuh anakku. Anakmu dibunuh oleh geng Zero. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Wira. Maka pergilah, ada yang bisa selamat. Tidak peduli siapa pelakunya. Kalian semua akan mati. Aku membunuhnya. Anakmu mencoba mencuri jimatku. Dia menyergapku di jalan. Dia mencoba mencurinya. Dia pantas mati. Anakku mau jimatnya. Harusnya kau berikan. Beraninya membunuhnya. Akan kuhancurkan keluarga kamu. Ya. Terlalu sombong. Tuan Wira ternyata sangat hebat. Dia mengalahkannya dengan satu pukulan. Tuan Wira, apakah kamu petarung hitam? Petarung hitam? Aku saja pendekar merah. Pendekar merah? Apa itu termasuk bela diri? Bukan bela diri. Level pendekar merah adalah level tinggi. Lupakan. Kau tidak akan paham. Sudah aku hentikan pendarahanmu. Minumlah obat saat kembali. Pergi dan ambil alih geng Holy. Tuhan, geng Zero berhasil melewati ini adalah berkatmu. Kau telah menolong kami. Seluruh geng Heli membutuhkan berkat dan kepemimpinanmu. Tuan Herman, apa yang kau lakukan? Aku sama sekali tidak tertarik. Kalau kau mau berterima kasih, bantu aku mengumpulkan lebih banyak jimat. Kalau begitu, aku akan melelang aset milik geng Holy dan mengambil untungnya untukmu. Baik kalau begitu Tuan Herman. Kalau sudah selesai, aku akan pergi. Tunggu dulu Tuan. Bagaimana pendapatmu soal anakku? Dia gagah berani, cantik seperti bunga, pahlawan di kalangan wanita. Aku ingin sekali menjodohkannya denganmu. Itu mungkin tidak perlu. Apa maksudmu, Wira? Kamu pikir aku gak pantas untukmu? Bukan begitu. Bukan begitu maksudku. Apa katamu? Geng Holy sudah hancur dan diambil alih geng Zero. Juga semua aset geng Holy. Apa yang terjadi? Sepertinya ada hubungannya dengan Wira. Dia bukan orang biasa. Tuan, ada berita lainnya. Zero saat ini sedang mencari jimat. Dan sepertinya ada hubungannya dengan Wira. Sepertinya jimat itu sangat berarti baginya. Kalau begitu, perintahkan keluarga untuk membeli jimatnya. Baik. Kalau soal wanita, siapapun yang merebutnya akan aku bunuh. Gue beritahu ya, orang yang kutipu kemarin, dia itu adalah orang kaya. Dia memberiku 500.000. Benarkah ada orang yang sebodoh itu? Penipu! Penipu! Kembalikan uangku! Hei kamu! Apa ya yang dilakukan Wira sekarang? Lagi pula dia asing dengan tempat ini. Dia bahkan gak punya rumah, gak punya apapun. Resep donor darah. Dari kemarin, kenapa Wira donor darah? Halo? Nyonya, ada peringatan dari bank. Cek yang kau berikan ke Wira baru dibatalkan. 5 miliar yang kau berikan ada di rekeningmu. Apa katamu? Aku meminta konfirmasimu. Hari itu Tuan Wira mengambil ceknya lalu menyobek dan membuangnya. Jadi dia nggak mengambil uangnya. Simpan dulu saat ini. Ini tidak ada artinya bagiku. Lebih berharga 2 potong roti. Ini yang kamu beli setelah donor darah. Wira, kenapa kamu sangat bodoh? Hei Wira, jangan kira dengan membelikanku itu bisa membuatku memaafkanmu. Aku kecewa dengan perlakuanmu. Jenny, aku tidak memperlakukanmu buruk. Maaf Wira. Maaf Wira. Maaf, aku gak seharusnya semarah itu padamu dan kehilangan kendali. Maafkan aku. Maafkan aku, Wira. Hei, apa kita akan melakukannya? Kenapa kamu meremehkanku? Kalau kamu kalah, kamu harus minta maaf. Aku tidak meremehkanmu. Tapi kau tidak akan menang. Kalau aku kalah, akan kuberikan hak untuk menikahiku. Tapi kau tidak akan menang.
Tapi kau tidak akan menang. Diamlah dan terima ini. Kau tidak apa-apa? Aku menang. Tidak juga. Tunggu dulu. Ini salah paham. Aku temperamental akhir-akhir ini. Aku tidak bisa menahannya. Kau menang. Kamu menang. Aku minta maaf. Terima kasih banyak atas kadonya. Aku menyukainya. Berhenti bertindak bodoh. Ambil saja. Kenapa kamu donor darah? Tidak, Jenny. Bukan karena itu aku donor darah. Aku tahu kalian laki-laki peduli harga diri kalian. Gak apa kalau gak mau mengakuinya. Aku tahu aku salah. Aku gak seharusnya mengusirmu, Wira. Meskipun kamu selalu berkata aneh, aku gak apa-apa. Aku akan mencoba memahamimu. Ayo kita coba pacaran. Baiklah. Tapi Jenny, yang aku katakan itu jujur. Kekuatan di dalammu itu berkah sekaligus kutukan. Tidak ada yang hidup sampai umur 24 tahun. Wira, kalau kau sangat menginginkannya, gak perlu mencari alasan. Semua milikku juga milikmu. Tapi aku belum siap melakukannya. Beri aku waktu ya. Tidak akan percaya kebenarannya. Tapi tidak apa-apa, kau akan mengerti suatu hari nanti. Pergilah bekerja kalau memang harus. Kenapa membawaku? Keluarga Benny akan datang untuk melengkapi formula pil panjang umur. Itu saja. Kau bisa menelponku, tidak perlu membawaku. Ini? Asisten pribadi? Apa ini? Kartu kerjamu. Kamu kan pacarku. Kamu harus belajar menjalankan bisnis. Jadi, selama bersamaku, jadilah penjagaku dan juga asisten pribadiku. Pelajari sesuatu, lagi pula kamu nganggur. Aku dokter yang agung jadi asistenmu. Bakatku terbuang sia-sia. Kalau gitu, tambahkan konsultan kesehatan. Kita punya tamu, 10 menit lagi. Kamu datang bersamaku. Kau tahu, 100 miliar itu banyak. Lagi pula Nyonya, perusahaanmu dikalahkan oleh produk Zain. Omsetmu menurun drastis, bank kami tidak menyetujui pinjaman ini. Tuan Budi, maksudku begini. Grup Tera kami sedang mengembangkan produk baru. Tes awal menunjukkan hasil yang menjanjikan. Kalau masalah keuangan beres dan kami meluncurkannya, kami akan mendominasi pasar. Tuan Bima memerintahkan untuk menargetkanmu. Sejujurnya, aku tidak percaya perusahaanmu. Tuan Budi, apapun kondisinya katakan saja. Kalau aku bisa, aku akan menyetujuinya. Tentu aku bisa. Kau orang paling cantik di Derma. Yang tercantik. Bahkan Tuan Bima terobsesi denganmu. Nyonya, selama kau mau untuk menghabiskan semalam denganku, akan kusetujui pinjamannya. Tidak masalah. Aduh, dari mana bajingan ini? Beraninya kau menyentuhku. Kau akan mati. Masa depanmu hancur. Nyonya, aku mau dia dipecat sekarang juga. Kalau dia di sini, aku pergi. Tuan Budi, pergilah. Kau, beraninya kau begitu ke pacarku. Kaulah yang harus dihukum. Pacarmu? Oh, aku paham. Kau pewaris keluarga Chandra yang akan menikahi Nyonya Jenny, iya kan? Nyonya, kenapa kau mau bersama orang tidak berguna? Apa untungnya? Kau harus pikirkan ini baik-baik. Selama kau menyenangkanku, jangankan 2 miliar, 100 miliar pun tidak masalah. Tuan Budi, kalau kamu masih seperti itu, seseorang mungkin akan membuatmu merasa sangat senang. Nyonya, jangan biarkan pecundang ini mempertontonkan hal buruk di sini. Percaya atau tidak, satu kata dariku, semua bank di Derma akan menolak pinjamanmu. Kau tidak akan mampu melihat grup Tera menjadi bangkrut, ya kan? Habiskan waktu semalam denganku. 100 miliar aku tidak akan pinjamkan. Apa kau mau pinjam dari pecundang ini? Nyonya, ayolah. Apa yang kau lakukan? Berani melakukan sesuatu ke Jenny, aku patahkan hidupmu. Selama kau berlaku baik, maka secara natural
Ada apa Tuan Budi? Tidak enak badan. Terlalu banyak memanjakan diri ya. Tidak merasa sehat. Urusanmu, ini bukan urusanmu. Nyonya, satu pernyataan lagi. Soal uang itu, apakah sangat banyak? Oh, mempertanyakan 100 miliar. Ketidaktahuan itu berkah. 100 miliar tidak ada artinya bagiku. Kau tidak akan mampu memilikinya bahkan seumur hidupmu. Siapa yang bilang Wira tidak akan mampu? Siapa yang bilang Wira tidak akan mampu? Pak Bruno, ada apa datang kemari? Pak Bruno, Nyonya Jenny, aku datang untuk menemui Tuan Wira. Semoga aku tidak mengganggu. tolong. Tuan Wira, kalau kau bisa membantu keluarga kami membuat pil panjang umur, kami akan berikan 10 triliun. Juga dengan jimat kecubung keluarga kami. 10 triliun? Dan jimat itu, Tuan Bruno. Terima kasih banyak. Aku akan membuatkanmu formula pil panjang umur. Leluhur, pil panjang umur berhasil dibuat. Terima kasih. Tuan Wira, ini 10 triliun dan ini jimat kecubung yang kini menjadi milikmu. Kebaikan ini ditukar dengan setimpal. Aku tidak sangka Tuan sangat hebat. Benar-benar orang yang langka. Boleh kutanya, apakah Tuan sudah menikah? Cucuku sedang dalam umur yang matang, cantik dan pintar. Hei, jangan serakah. Wira ini orang yang berharga. Dia nggak akan tergiur tawaranmu. Aku belum menikah, tapi aku sudah memiliki kekasih. Baik kalau begitu. Dia lagi, Lina. Kenapa dia ada di sini? Gimana aku bisa nggak tahu? Lina, kenapa kemari? Ini ditemukan di markas geng Holly, sepotong giok hitam surga. Mungkin kamu perlu, jadi aku bawakan. Giok hitam surga. Lina, terima kasih. Dan juga ini adalah uang aset geng Holly. Totalnya 30 triliun. Apa? 30 triliun? 31 triliun? Tuan Budi, apa 100 miliar? Sangat banyak. Astaga! Kenapa pengecut sepertimu dikelilingi banyak perhatian wanita? Juga banyak uang. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Tidak adil. Baiklah. Ini palsu. Ini palsu. 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 Ini penuh kebohongan. Apa yang kau lakukan padanya? Aku hanya melumpuhkannya. Tidak kusangka otaknya terganggu juga. Badut sepertinya nggak penting bagi kita. Wira, kamu belum memberitahu siapa yang akan kamu nikahi. Wira, kamu punya banyak penggemar ya? Tuan Wira, Nyonya Jenny, Nyonya Leni, aku harus mendatangi agenda penting. Kami permisi dulu. Kami akan pergi. Ayo cepat. Ayo. Kita bicarakan ini malam ini. Kita bicarakan malam ini. Minggirlah. Nyonya Lina, senang bertemu denganmu. Nyonya Jenny, sebaiknya awasi pacarmu. Aku nggak akan menyerah. Jenny, biar aku jelaskan. Jenny, kau tidak apa-apa? Wira, aku kedinginan. Wira, aku kedinginan. Tenanglah, jangan khawatir. Apa yang kamu lakukan? Racunmu sedang menyebar. Darahku ini akan menyembuhkanmu sementara. Ini berhasil. Hah? Tanganmu gak apa-apa? Gimana bisa kamu? Lihat, aku baik-baik saja. Kamu bisa pakai mantra? Tentu saja, kan sudah kubilang. Lalu apa kamu seperti karakter di drama? Seperti orang yang seperti ini? Apa benar? Wira, apa kamu makhluk surga? Belum. Kalau aku berhasil melewati kesengsaraan hidup dan mati dan mencapai level surgawi, aku akan menjadi yang pertama selama 300 tahun yang mencapai keabadian. Kesengsaraan hidup dan mati.
Kau mengalami pergolakan tenaga dalam. Darahku yang asli dan hebat ini adalah teknik yang berbahaya. Meskipun berkah itu juga kutukan, ketika berumur 24 tahun, kita akan menghadapi kesengsaraan itu. Kalau tidak melewatinya, kehidupan kita padam dan kita terpisah. Jadi kamu berkata jujur ya? Lalu yang kamu bilang kalau kita bersatu, kita bisa selamat, apa itu benar? Dari penyatuan kita bisa mencapai harmonisasi yin dan yang menghilangkan bencana, bahkan mengubah nasib buruk. Apa ada kelebihan lain? Tentu awet muda. Hidup yang panjang, kekebalan ke penyakit, itu hanya sebagian kecil. Seseorang sepertiku bukan apa-apa dibandingkan penyatuannya. Kalau gitu ayo lakukan. Penyatuan ini bekerja. Aku merasa hebat. Aku merasa hebat. Ayo terus menyatu. Berhenti, Jenny, berhenti. Jenny, penyatuan harus dilakukan dengan benar. Terlalu sering atau jarang akan bermasalah. Oh, oke. Kalau gitu kita lanjutkan malam nanti ya. Oh iya, kesengsaraan kita apakah sekarang selesai? Punyamu sudah selesai. Tapi untukku ini, energinya terlalu besar. Aku butuh jimat untuk melewatinya dan untuk melewati alam surgawi, baru semua akan beres. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengumpulkan 6 jimat. Butuh 3 lagi untukku melewati kesengsaraannya. Akan ku bantu? Apa? Serikat apotek berhenti kerjasama? Jenny, serikat apotek tidak mau kerjasama. Tidak bisakah kita cari penggantinya? Grup kita butuh banyak suplai obat, yang lain nggak mampu. Apalagi untuk obat herbal langka. Hanya mereka yang punya, kita nggak bisa asal beli. Nyonya Sari, Anda di sini? Aku buru-buru. Kamu punya 5 menit. Katakan, kenapa kamu mencariku? Nyonya Sari, kami sudah menunggu selama 1 jam di sini. Dan kau bahkan tidak minta maaf. Malah hanya memberi kami 5 menit. Bukankah itu kasar? Nyonya Jenny, siapa dia? Ini asistenku, Wira. Karena dia cuma asisten, seharusnya dia menjaga mulutnya. Karena kamu yang butuh, terima saja. Waktuku terbatas, gak akan kebuang untukmu. Nyonya Sari, orang pasti butuh bantuan. Mungkin suatu hari kau yang akan butuh kami. Jadi tolong saling menghargai. Jadi ini kesopananmu. Kalau begitu, urusan kita selesai di sini. Tunggu, Nyonya Sari. Tunggu sebentar. Maaf, Nyonya Sari. Jangan hiraukan dia. Kamu punya 3 menit. Nyonya Sari, aku harap kamu akan menyuplai grup kami. Grup Tera kamu akan segera runtuh dan bisa bangkrut kapan saja. Serikat kami punya suplai terbatas. Prioritas hanya untuk yang punya reputasi. Kecuali apa? Kamu naikkan harganya 30% dan membayar di muka, maka aku akan menyuplai bahanmu. Itu nggak adil. Nyonya Sari, grup kami sedang mengembangkan produk baru. Kalau itu berhasil, itu akan mendominasi Derma dan bahkan pasar luar. Aku nggak punya waktu untuk mimpimu. Ku beritahu ya, keluarga Chandra mengincarmu. Mereka sangat berkuasa di Derma. Aku nggak bisa menentang mereka untuk grup yang akan bangkrut. Menurutmu aku bisa? Baik, aku akan ke sana. Nyonya Sari, aku benar-benar serius. Waktumu habis. Aku ada urusan. Aku pergi sekarang. Nyonya Sari. Tunggu. Hancur sudah. Jenny, akan selalu ada jalan ketika produk kita keluar nanti. Grup Zain, keluarga Chandra, dan bahkan siapa itu tadi namanya? Nyonya Sari. Mereka akan menyesal. Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Heru, gimana anakku? Dia masih dioperasi. Dokter Sugeng, gimana kondisi anakku? Pasien punya penyakit jantung bawaan. Kondisinya sedang kritis. Nyonya Sari, tolong tanda tangani ini. Pemberitahuan kondisi kritis. Apa ini serius? Dokter, aku mohon, selamatkan anakku.
Uang nggak akan jadi masalah. Nyonya, ini bukan soal uang, cepat tanda tangani. Setiap detik akan memengaruhi keberhasilan operasinya. Dokter Sugeng, apa anakku bisa selamat? Peluangnya kurang dari 20%. Hani, kalau kamu pergi, gimana Mama akan hidup? Aku teringat seseorang. Dia mungkin bisa selamatkan anak kita. Siapa? Namanya Wira. Aku teringat seseorang. Dia mungkin bisa selamatkan anak kita. Siapa? Namanya Wira. Seperti pernah ku dengar sebelumnya. Wira. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Apa dia hebat? Aku dengar juga Tuan Herman dari geng Zero disembuhkan olehnya. Apa? Dia menyembuhkan Tuan Herman? Hubungi dia, Iya. cepat hubungi dia. Baiklah, aku akan pergi. Wira, ada telepon. Siapa? Halo? Oh, oke, baik. Ada apa? Kata Tuan Herman, ada yang minta bantuanku. Kalau dia minta ke Tuan Herman, pasti itu masalah serius. Ayo cepat pergi. Jenny, bagaimana kalau itu orang yang kau benci? Seorang dokter harus baik. Lagi pula dia teman Tuan Herman. Kalau bisa kita harus membantu. Baik, ayo kita ke rumah sakit Rahayu. Itu mereka. Nyonya Sari, kenapa kamu di sini? Aku kan sudah bilang aku nggak akan bekerja sama denganmu. Beraninya mengikutiku. Percaya atau enggak akan kulaporkan kamu. Nyonya Sari, kami tidak punya waktu untuk mengikutimu. Kalau kamu juga nggak mengikuti kami, lalu kenapa kamu di sini? Seseorang meminta bantuanku. Apakah aku benar? Kau dokter yang agung? Namaku adalah Wira. Kalau orang yang dimaksud Tuan Herman itu adalah kau, maka dokter yang kau cari itu adalah aku. Kamu dokter yang agung. Dokter Wira, kami mohon selamatkan anak kami. Andre, kamu salah orang. Dia cuma asisten pribadi Jenny. Gimana dia jadi dokter yang agung? Benar, anak sepertinya mengaku jadi dokter yang agung. Hei, dari akademis mana kau ini? Apa kau punya izin praktik? Aku tidak punya. Dan dokter ajaib itu sebutan dari orang lain. Lagi pula, kau yang membutuhkan bantuanku dan aku belum menyetujuinya. Jadi sikap apa itu? Aku tidak akan menyembuhkannya. Tidak, Dokter Wira. Aku minta maaf. Tolong selamatkan anakku. Sari, apa yang kau tunggu? Cepat minta maaf padanya. Pak Andre, pria ini seorang penipu. Dia tidak pernah masuk akademi medis. Dia mungkin tidak tahu alat-alat praktik seperti apa. Aku dokter tradisional. Kenapa aku harus mengetahui semuanya itu? Apa cara tradisional bisa menyembuhkan? Bukannya itu hanya untuk menjaga kesehatan? Iya benar, dengan kondisi kritis, cara tradisional nggak berguna. Waktu cara tradisional menyembuhkan orang, dokter modern seperti kalian bahkan belum lahir. Jadi jangan bersikap acuh. Kalian berdua diam. Kalian pikir Tuan Herman bisa ditipu oleh sembarang orang? Apalagi yang kau tunggu? Cepat minta maaf sekarang. Dokter Sugeng, dokter modern tidak menyembuhkan Tuan Herman, tapi cara tradisional bisa. Apa hakmu meremehkannya? Aku masih nggak percaya sama dia. Kita cari ahli tradisional lain saja. Aku lebih suka Dokter Neil. Dokter Neil, dia dokter ajaib nomor 1 di Dharma. Gak sepertimu dan asistenmu itu, dia bukan tandinganmu. Dokter Neil, aku Sari. Tolong selamatkan anakku. Katakan saja gejalanya. Dokter Neil, pasien berumur 9 tahun. Dia punya penyakit jantung bawaan. Kondisinya tidak bagus. Baiklah, aku paham. Tapi sekarang ini aku sedang mencari jimat. Kalau Nyonya Sari mau menawarkan jimat naga miliknya, maka aku mau membantu. Dan aku akan berusaha untuk menyelamatkan anakmu. Gak masalah. Akan kulakukan apapun itu. Boleh aku bertanya dokter berapa persen keberhasilannya? Biasanya hanya 55%. Tapi sekarang... Aku percaya diri. Itu bagus. Ya. Tapi jangan terlalu senang dulu. Kalau aku bertindak, aku hanya bisa selamatkan anakmu untuk pemulihannya. Aku masih butuh rumah sakit. Nel,
Kau saja yang lakukan. Tuan, apakah itu Anda? Mereka tidak percaya kepadaku. Beraninya kau menghina aku, Tuan. Aku tidak akan melakukannya. Dokter Wira, kami mohon, tolong selamatkan anakku. Akan kuberikan jimat naga dan juga 100 miliar. Kalau kau butuh bantuanku, baiklah. Suruh Nyonya Sari minta maaf ke Jenny. Nyonya Sari, waktu kita berharga. Kau punya waktu 1 menit. Kenapa kau masih berdiri saja? Sejak kau jadi pemimpin serikat itu, kau jadi sangat sombong. Apa kau mau lihat anak kita mati? Nyonya Jenny, untuk kesombongan dan kekasaranku, aku benar-benar minta maaf. Aku bersedia untuk membantumu menyuplai perusahaanmu. Tolong selamatkan anakku. Wira, lupakan saja. Hidupnya dalam bahaya. Tolong selamatkan anak itu ya. Baik, karena Jenny, maka aku akan membantu menyembuhkan anakmu. Terima kasih. Dokter, kabar buruk. Nadinya berhenti. Ini semua salahmu. Kalau kau tidak berulah, dia pasti akan selamat. Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus mati? Hani. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tentu menyelamatkannya. Karena aku sudah janji, aku tidak akan menarik janjiku. Dia sudah mati. Tidak akan kubiarkan kau memeriksa mayatnya. Jantungnya berhenti. Untuk kalian, dia sudah mati. Tetapi untukku, dia masih hidup. Apa yang kau lakukan? Sihir macam apa yang kau lakukan padaku? Orang sombong. Bahkan tidak tahu alat medis. Dia almarhum. Pasiennya sadar. Dia almarhum. Pasiennya sadar. Bagaimana bisa? Kau manusia atau hantu? Ini teknik penyembuhan surgawi. Ini teknik penyembuhan tradisional. Nyonya Sari mengirim kita sesuatu. Dia memberikan jimat naga dan juga uangnya. Mereka tidak akan ingkar. Kita sudah kumpulkan 7 jimat. Berarti tinggal tersisa 2 lagi. Kalau sudah, aku akan melewati kesengsaraan itu. Wira, kamu gak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Energi vitalku bocor. Kesengsaraan itu sudah dekat. Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Tenanglah. Sisa 2 jimat lagi. Akan kudapatkan segera. Sudah kukerahkan semua keluarga Loki. Kita akan menemukan sisanya. Gak ada penemuan baru. Nyonya, 3 hari ini kita sudah cari seluruh derma, bahkan penyebaran penawaran beli di seluruh website, tapi gak ada hasil. Oke, kamu boleh pergi. Geng Zero, aku mencari Nyonya Lina. Oh, dia sedang pergi ke luar negeri dan belum kembali. Oke. Halo. Kalau kau mau jimatnya, datang ke keluarga Chandra. Kau harus datang sendiri. Bima? Batu suci dari Pulau Abadi adalah barang berharga. Aku susah payah mendapatkannya. Jangan basa-basi, berikan hargamu. Kau kira aku butuh uang apa? Hah? Bajingan Wira itu hidup terlalu hebat. Aku mencoba menjatuhkannya, tapi dia selamat. Tapi sekarang, surga sedang berpihak kepadaku. Energinya sedang kacau. Ritualnya sudah dekat. Kau memata-mataiku. Itu tidak penting. Yang penting, apa kau mau menyelamatkannya? Kalau kau mau menikahiku, batunya jadi milikmu. Kamu? Hidup dan mati Wira ada di tanganmu. Aku butuh waktu. Kau harus putuskan sekarang, atau kuhancurkan batunya. Jangan! Aku setuju. Oh, Jenny dalam bahaya. Teknik pencarian.
lepaskan aku! Lepaskan aku! Bima, kau akan mati. Ya. Wira, Lepaskan dia. Wira, berikan Jenny padaku, dan kau akan kuberikan batunya. Lepaskan dia. Berhenti. Wira, kalau kau mencintainya, bunuh dirimu sendiri. Atau aku akan membunuhnya. jangan! Jangan, Wira, jangan khawatirkan aku. Bima, kau yang memintanya. Jenny, kau lihat kan? Dia tidak mencintaimu. Kau memaksaku melakukannya. Kalau aku tidak dapat dia, maka siapapun juga sama. Jimat pelindung, dia bisa menghalau serangan. Bagaimana bisa aku tidak mencintaimu? Wira, kau manusia atau hantu? Berisik. Lain kali jangan ceroboh lagi. Wira, aku gak berguna. Aku gak bisa menemukan jimatmu. Aku gak mau kamu mati. Bukannya kita sudah dapat? Tapi aku sudah mencari seluruh derma dan gak menemukan informasi soal jimat terakhir. Bima, lepaskan Jenny. Lina, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu keluar negeri? Geng Zero mendapat informasi. Katanya ada wanita yang cari mati di sini. Beruntung saat sampai aku datang dengan pengawal. Sepertinya aku nggak butuh itu semua. Terima kasih, Lina. Wira, aku dapat ini dari Goa Utara. Aku menemukannya. Jimat skalaktit 1000 tahun. Jimat terakhir. Terima kasih banyak. Sekarang aku nggak berutang lagi.